Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, memasuki acara selanjutnya, acara yang kita nanti-nantikan, tausiah agama seputar walimatul khitan dan akikah, yang pada saatnya akan disampaikan oleh yang kita hormati dan kita muliakan, Syekh Ahmad Al-Misri. Untuk itu Bapak dan Ibu, mau tidak mendengarkan ceramah? Mau senang tidak Bapak Ibu? Coba kita takbir dulu biar semangat. Takbir, Allahu Akbar. Lagi, sumber agung, takbir. Masya Allah. Baik, kami persilakan dengan segala hormat kepada Al-Mukarram Al-Fadil Al-Ustadz Syekh Ahmad Al-Misri untuk memberikan tausiah kepada kami semua. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, terkhusus bagi ananda yang kita laksanakan walimatul khitan dan akikahnya pada pagi hari ini. Kepada Syekh Ahmad Al-Misri kami persilakan, sekaligus pada saatnya nanti menutup acara dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para jemaah yang dimuliakan Allah, para tamu undangan, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah. Senang sekali di pagi hari ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surganya Allah. Semoga kita yang hadir di tempat ini, insyaallah sebagaimana dikumpulkan di tempat yang baik, dalam acara yang baik, Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ustadz Khairul Rahman dan beserta istri Ustazah Siti Qamariyah, beserta kedua orang tua dari Ustadz Khairul Rahman adalah Bapak Haji Dedi dan Ibu, beserta keluarga besarnya, wabil khusus kepada ananda yang pada hari ini dilakukan tasyakuran walimatul khitan Ananda Muhammad Zaki Miftahul Pasha dan akikah Ananda Gibran Haidar Al-Fatih, dan seluruh tamu undangan, seluruh para hadirin dan hadirat, aparat pemerintah, seluruh yang hadir, para alim ulama, para asatiz, tokoh masyarakat, tokoh agama yang hadir, yang mohon maaf saya tidak dapat sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa mahabbah, hormat, ta'zim saya kepada semuanya. Semoga kita yang hadir di pagi hari ini tergolong hamba yang diridai Allah subhanahu wa ta'ala. Halo? Halo? Anak kita merupakan hadiah dari Allah, nikmat dari Allah. Kalau kita dititipkan sesuatu oleh orang lain untuk sebagai titipan, saya yakin kita akan berusaha menjaga titipan tersebut agar sang pemilik titipan tersebut pada saat meminta dikembalikan, kita kembalikan tidak kekurangan sedikit pun, utuh sebagaimana dia berikan. Maka anak ini merupakan hadiah dari Allah, pemberian dari Allah. Anak kita juga merupakan belahan jiwa kita, penunjuk mata dan pandangan orang tuanya. Anak-anak kita adalah suatu pemberian Allah kepada kita sebagai hamba-hamba yang beriman. Itu sebuah nikmat yang wajib kita syukuri. Di luar sana banyak orang berusaha memiliki 1-2 anak, tidak bisa. Tapi Anda sudah diberi nikmat yang berlimpah, tapi sayang sekali nikmat tersebut tidak dijaga. Idza kunta fi ni'matin far'aha. Dalam syair dikatakan, idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilu ni'am.
apabila engkau berada dalam sebuah nikmat, sebuah pemberian Allah, hadiah, titipan dari Allah, far'aha, jagalah dengan sebaik-baiknya. Fa innal ma'asi tuzilun ni'am, karena maksiat-maksiat, kufur nikmat tersebut akan menghilangkan nikmat yang Allah berikan. Sampai Allah berfirman, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita diberi nikmat oleh Allah, kemudian kita pelihara, kita jaga, kita kelola, kita besarkan, kita didik dalam kebaikan, nikmat tersebut akan ditambahkan oleh Allah. Dan apabila kita kufur terhadap nikmat, sudah diberi anak kemudian tidak dididik agamanya, tidak diberi nama yang baik, tidak diakikahi apabila orang tuanya mampu, kemudian dititipkan ke sekolah yang buat anaknya pintar urusan dunia tapi nggak pintar dalam urusan agama, maka ketahuilah bahwa Anda orang tua yang gagal. Orang tua yang berhasil dan sukses adalah orang tua yang anaknya pintar ngaji, pintar mendoakan orang tua, pintar bisa menyolatkan jenazah kedua orang tuanya. Sudah punya anak 1, 2, 3, 4, satu pun di antara mereka gak ada yang hafal Quran. Kita punya 4 anak, di antaranya anak laki-laki. Sayang sekali pada saat kita meninggal bukan menjadi imam sholat jenazah kita, tapi manggil ustadz, kiai, habib dan syekh. Itu yang melukai hati kita. Perpisahan terakhir di dunia bersama kedua orang tuanya, dia tidak bisa jadi pemimpin sholat jenazah. Padahal sholat jenazah, sholat sirriyah, tidak dikeraskan bacaannya, tidak dijaharkan, cuma hanya 4 takbir, nggak pakai ruku, nggak pakai sujud. Sedih kalau saya dapat undangan untuk menyolatkan jenazah Bapak Fulan, padahal anak-anaknya beliau itu ada yang profesor, ada yang pejabat. Masa pertemuan, perpisahan terakhir dengan orang tua di dunia, Anda tidak bisa menjadi imam sholat jenazah. Mohon maaf, pernah nggak orang tua duduk sama anaknya ngobrol sebentar, mendengarkan curhatan anaknya? Anak itu diajak sebagai teman, bukan anak yang diperintahkan. Bayangkan Nabi Ibrahim alaihissalam diberi anak di atas usia beliau 80 tahun. Beliau menunggu-nunggu anak tersebut. Sudah nikah dengan Sarah, belum diberikan keturunan. Kemudian beliau nikah dengan Hajar, baru dikasih keturunan. Di atas usia 80-an diberi anak. Bayangkan, kita kadang-kadang diberi nikmat oleh Allah, diberi karunia oleh Allah, kita sibuk dengan nikmat dan lupa dengan sang pemberi nikmat. Halo? Halo? Masih hidup? Jadi ada orang yang diberi harta, diberi jabatan, sibuk dengan hartanya, lupa sama Allah. Kita diberi jabatan, bukan kita jadikan jabatan kita, harta kita, jembatan menuju surganya Allah, malah jadikan semua untuk mencari maksiat, menzalimi orang lain, mengambil hak orang lain, mengambil bagian orang lain. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam diberi anak di atas usia 80. Tapi anak tersebut, Nabi Ibrahim bayangkan usianya 80-an, diberi anak, kemanapun memikirkan anaknya, kemanapun membawa anaknya. Allah ingin menguji hatinya. Kau utamakan siapa? Allah atau nikmat yang saya berikan? Kau terlihat sibuk dengan nikmat yang saya berikan dan lupa kepadaku. Dan yakin Nabi Ibrahim tidak bakalan lupa. Seorang Rasul, seorang Nabi, beliau seorang Abul Anbiya, bapaknya para Nabi dan Rasul. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, Allah kirimkan mimpi kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak tersebut. Itu luar biasa beratnya kepada sang ayah. Bayangkan usia 80-an menunggu anak, malah disuruh sembelih. Bukan melalui perantara Jibril, artinya Jibril datang, wahai Nabi Ibrahim, sembelih anakmu itu. Tidak. Dikasih lewat mimpi, dan mimpi para Nabi dan Rasul itu adalah benar, hak. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam
Bayangkan, lewat mimpi, dan yang menyembelih anaknya bukan orang lain, sang ayahnya sendiri. Kalau kita, kasihan. Kalau kita gak bakalan. Tapi karena cinta kepada Allah yang didahulukan, maka semua hilang sirna. Cinta kepada anak, cinta kepada keluarga. Kenapa? Cintanya kepada Allah didahulukan. Kalau kita mencintai Allah dengan sebaik-baiknya, kita dahulukan perintah Allah, pasti keluarga kita akan diberkahi Allah. Nabi kalau di dalam rumah ikut mengerjakan pekerjaan istrinya, membersihkan rumah, memerah susu kambingnya, ikut menjahit bajunya, semua Nabi lakukan. Yang sebagian suami gengsi kalau nyapu, gengsi kalau ngepel, halo, gengsi kalau cuci piring. Kenapa? Saya suami, saya laki. Gak ada yang bilang kamu macan atau buaya darat, gak ada. Tapi kan rumah tangga itu bukan jalan sendiri, harus jalan berdua. Pahitnya bersama, manisnya bersama. Hidup bahagia bersama, hidup ada kesedihan juga bersama. Hidup dalam taat bersama, dalam menjauhi maksiat juga bersama. Nabi kalau bersama istrinya di dalam rumah mengikut mengerjakan pekerjaan rumah. Tapi apabila idza hadaratus shalah kharaja ila shalah, kalau sudah tiba waktu salat, Nabi tinggalkan mereka. Kata Sayyidah Aisyah, seolah-olah Nabi tidak mengenal kami. Kenapa? Karena ada perintah yang harus didahulukan, adalah perintah Allah. Akhirnya Nabi Ibrahim mimpi, sembelih tu anakmu dengan tanganmu sendiri. Maka Allah katakan dalam surat As-Saffat, inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ini sesungguhnya ujian yang nyata, ujian yang besar. Itu menunjukkan ujian besar kepada orang besar. Karena Allah tidak akan memberikan ujian, beban, musibah kecuali kalau kita sanggup memikulnya. Kalau kita punya iman yang kuat, ujian kita makin kencang dan makin kuat. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, Nabi bersabda, yubtalal mar'u ala qadri dini, fa in kana fi dinihi salabah zida lahu fil bala. Orang itu akan diuji sesuai dengan kadar keimanannya. Apabila imannya kuat, ujiannya makin kencang. Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi dan rasul, ujiannya kencang. Apa? Sembelih anakmu dengan tanganmu sendiri. Maka Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lihat tetangga kanan kiri, ujiannya beda dengan kita. Bisa jadi karena iman kita lemah, bisa jadi karena iman kita lebih kuat, sehingga Allah fala ya'lamannallahu alladhina sadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Agar Allah mengetahui siapa yang jujur dalam imannya dan siapa juga yang berdusta dalam imannya. Halo? Sembelih anakmu dengan tanganmu sendiri. Bagaimana sikapmu? Nabi Ibrahim alaihissalam menceritakan, nak, aku bermimpi menyembelihmu. Fanzur madza tara. Bagaimana pendapat kamu? Saya mau bertanya, Ismail setuju atau tidak setuju disembelihkan? Karena itu perintah Allah. Kenapa diajak berdiskusi? Karena anak di usia di atas 10 tahun, 11 tahun. Karena usia Ismail di saat itu antara 11-15. Anak kalau sudah mulai dewasa, jangan terus perintahkan karena lama-lama memberontak, tapi ajak berdialog. Seorang ayah yang sukses adalah mengajak anaknya ngobrol, berbicara, berdialog, mendengarkan curhatan anaknya. Maaf, giliran bapak duduk sama janda tetangga 2 jam dengerin ceritanya. Pak Ustadz, sejak nggak ada suami, aku nggak bisa tidur malam hari. Ustadznya Masya Allah, kasihan dulu. Nah, Pak Ustadz kadang-kadang sedih makan sendiri. Loh, ya saya juga kadang-kadang istri saya pergi meninggalkan aku. Pak Ustadz kadang-kadang kesepian malam hari. Ustadznya juga, loh, la ilaha illallah. Pak Ustadz, saya harus punya suami. Saya tidak bisa hidup di dunia sendirian. Saya orang perempuan. Wih, akhirnya masuk cerita yang mendalam. Akhirnya bapaknya, suami tersebut mendengarkan cerita janda tetangga 2-3 jam, gak bosan.
diam aja kayak patung pancoran, diam aja dengerin. Halo? Tapi kalau istri ngomong, istri halalnya ngomong, hei bawel ngomong lu kayak buaya darat, astagfirullah. Anak mau bicara, hei kamu jangan ngomong itu, kamu masih kecil. Justru karena masih kecil perlu bimbingan, perlu nasihat. Maka banyak orang tua durhaka kepada anak terlebih dahulu sebelum anak durhaka kepada orang tuanya. Selalu di mana-mana ustadz-ustadz, penceramah-penceramah, halo, penceramah-penceramah bahas anak durhaka kepada orang tua, tapi nggak pernah bahas orang tua yang durhaka kepada anaknya. Betul? Orang tua durhaka kepada anak apabila tidak memilih ibu yang salihah. Ismail ini lahir dari istri yang bernama Hajar, salihah, ditinggal suami, dikurung bersama bayinya, cuma meninggalkan sedikit makanan dan minuman, air sedikit yang ditinggal, makanan. Tapi istri yang hebat, yakin sama Allah, tidak bakalan disia-siakan. Akhirnya Nabi Ibrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, aku tinggalkan sebagian dari keluarga saya, belahan jiwa saya, hati saya tinggalkan di gurun, di tempat yang tidak ada kehidupan. Jadikan hati manusia cenderung ke tempat itu. Maka yang datang ke Makkah bukan harta, tapi panggilan Allah. Bukan orang mampu yang datang ke Makkah, tapi Allah kalau mengundangmu akan memampukanmu. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat pergi meninggalkan istri dan bayinya, loh, Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah memerintahkanmu meninggalkan kami di sini, wahai Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim, na'am. Apa kata istri yang hebat salehah? Idzan lan yudayyi'una Allah. Kalau gitu, Allah yang memerintahkan kamu meninggalkan kami di sini, Allah tidak akan mensia-siakan kami. Maka kenapa kata ulama istri dan anak menjadi fitnah? Kenapa? Karena kalau suami mau jihad dulu bersama Nabi, dipegang sama istri dan anaknya, hati-hati saya, nggak usah berangkat, nanti aku jadi janda. Anaknya manggil ayah, yatim. Akhirnya dia nggak ikut berjihad sama Nabi. Maka jadi istri dan anak menjadi fitnah untuk kita. Kadang-kadang istri menjadi fitnah, membebani suami dengan beban yang dia tidak bisa, sehingga dia mencari uang haram untuk menutupi kebutuhan keluarganya. Halo? Itu letaknya namanya durhaka orang tua kepada anak. Karena sebelum anak itu hadir, ya kita yang hadir duluan, orang tuanya. Tidak memilih istri yang solehah, tidak dididik agamanya. Yang penting istri ada kotak untuk main TikTok, nonton Facebook, nonton YouTube, bisa ngobrol lewat WA. Betul? Itulah yang diharapkan. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, durhaka orang tua kepada anak terlebih dahulu. Kenapa? Anak di usia muda memerlukan yang namanya bimbingan, nasihat. Sering saya dengar orang tua, mohon maaf, mengatakan anak bandel, kamu anak nakal dan bandel. Itu tidak ada dalam kamus Islam. Silakan cari dalam kitab apa itu ada. Dalam Islam gak ada anak bandel dan anak nakal. Yang ada cuma dua. Orang tua yang kurang sabar mendidik anak. Ibunya lagi main TikTok, anaknya, mah saya butuh ini, bawil melulu, pergi sana lu, ambil aja. Betul gak? Betul gak? Harus mengakui, ngapain bohong-bohong. Di dunia bisa bohong, di akhirat gak bisa. Yang pertama, orang tua yang kurang sabar mendidik anak, sehingga kalau dia lagi gelisah, kesal, dicap anaknya bandel, dicap anaknya nakal. Yang kedua, orang tua yang jarang memberi nasihat dan bimbingan kepada anaknya. Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak satu-satunya di atas usia 80. Akhirnya dia bilang, nak, aku bermimpi menimbulmu, bagaimana? Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Kalau kita perhatikan surat As-Saffat sama surat Al-Kahf, ketika Nabi Musa mau ngikut Nabi Al-Khidr, kata Nabi Musa, satajiduni insyaallah sabiran, menggunakan kata tunggal mufrad, satu saja. Maka beliau enggak sabar. Tapi kata Ismail, satajiduni insyaallah minas sabirin, beliau gunakan bentuk jamak, banyak.
Nanti kalau nggak sabar dari sini, saya masuk dari pintu yang lain. Saya berusaha mengumpulkan berbagai macam sabar sehingga aku bisa menghadapi ujian ini. Sampai Nabi Ibrahim, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Pada saat dia membawa anaknya ke tempat yang diperintahkan untuk menyembelih anaknya, apa kata anaknya? Halo? Halo? Kalau kita yakin nggak bakalan lakukan. Alasan mimpi dari syaitan, alasan mimpi buruk, alasan bermacam-macam, tapi beliau karena perintah Allah dilaksanakan. Akhirnya Nabi Ismail pada saat mau disembelih dari sini, kata anaknya, ayah jangan sembelih dari sini, karena pada saat kau sembelih dari sini, engkau akan memandang dua mata saya dan engkau tidak akan melaksanakan perintah Allah. Sembelih aku dari belakang, ikat tangan saya ke belakang, angkat bajumu biar tidak terkena darah saya. Luar biasa, anak yang mengajari orang tua cara melaksanakan perintah Allah. Kenapa? Itulah berbaktinya sang anak kepada ayahnya, sebagaimana sang ayah berbakti kepada ayahnya lagi. Kalau kita lihat surat Maryam, panggilan Nabi Ibrahim kepada ayahnya, walaupun kafir, beda agama, yang membuat berhala, kata anaknya apa? Ya abati, panggilan anak kepada ayah. Akhirnya Ismail dalam surat As-Saffat memanggil anak ayahnya apa? Ya abati fa'al ma tu'mar. Apa yang kau lakukan kepada orang tuamu, engkau akan metik hasil dari anakmu. Apa yang kita lakukan, kata Nabi SAW, semua dosa bisa dibayar di dunia, bisa ditunda ke akhirat, kecuali dosa durhaka kepada orang tua. Yakin bahwa Anda akan dapat balasannya di dunia. Seorang suami, istrinya marah, kenapa? Ayahnya sudah tua, tangannya gemeter, setiap pegang piring pecah. Kata istrinya, saya muak ngurusin ayahmu. Coba cari cara, gimana caranya saya tidak setiap hari mendapatkan piring yang pecah. Akhirnya dia mencarikan piring dari kayu, diambil, bawa pulang. Anaknya masih kecil, nanya, ayah, buat piring itu di mana? Kata ayahnya, urusan kamu apa? Biar nanti kalau ayah sudah tua kayak kakek, aku buatkan di tempat yang sama. Halo? Ibu-ibu, bapak-bapak pernah nggak duduk sama anak, nak bisa nggak baca doa? Bisa nggak jadi imam sholat jenazah? Nak, apakah kalau saya meninggal kamu lupa sama saya? Tidak. Banyak anak, mohon maaf, kemarin di Palembang kasus anak mempolisikan ibunya. Saya jujur kemarin kepingin cari alamatnya. Saya karena malam ini harus saya keluar negeri, harus malam ini balik ke Jakarta, langsung terbang ke luar negeri jam 12 malam. Itu saya kepingin cari alamat anaknya di mana. Cuma saya bilang satu kalimat saja yang saya ingin sampaikan kepada anak-anaknya. Kau bisa mendapatkan harta, tapi tidak bisa mengembalikan ibumu lagi kepadamu. Kau diridai seluruh manusia di muka bumi, tidak mendapatkan pandangan ridho dari orang tua, sengsara. Hidupnya tidak bahagia, hidupnya tidak berkah. Tanyakan kepada mereka yang tidak ada orang tuanya, baru mereka rasakannya. Mereka yang kehilangan orang tua baru rasakan. Maka ada sebagian hati tidak mengenal benci, walaupun berulang kali kita menyakitinya. Sang ibu kita, saya punya jamaah anak muda, dia bilang setiap subuh ibu saya membangunkan saya, nak bangun sholat subuh, saya bentak beliau, saya marahin beliau. Subhanallah, jam 6 syekh, jam 7 di meja makan sudah dihidangkan sarapan oleh ibu saya, padahal tadi pagi saya bentak beliau. Maka ada sebagian hati tidak mengenal benci, walaupun berulang kali kita menyakitinya. Ada sebagian hati tidak mengenal cinta, walaupun kita berulang kali memuliakannya. Kita sudah kasih hadiah, kita ajak ini, ajak itu, tapi malah dia memfitnah kita, menusuk kita dari belakang. Itu yang berbahaya. Coba perhatikan, harta kau bisa raih, jabatan kau bisa dapat, tapi orang tuamu yang sudah pergi tidak bisa dikembalikan lagi. Orang tua adalah pintu surga terbuka untuk kita. Dalam surat Luqman, orang tua kafir wajib hormati mereka, bukan dalam maksiat. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau orang tuamu mengajak berbuat syirik, berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan, maka tidak ada taat. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufah. Berbuat baik kepada mereka, tetap berbakti kepada mereka, memberikan segala-galanya untuk mereka mumpung mereka masih hidup. Orang yang kehilangan nikmat baru merasakan harganya nikmat. Antum dulu dapat melihat, tiba-tiba penglihatan diambil oleh Allah,
baru antum merasakan. Dulu antum punya sehat, sekarang diambil oleh Allah, baru antum merasakan nikmat sehat tersebut. Sampai kapan kita sombong di atas permukaan bumi ini? Padahal bumi ini milik Allah, langit milik Allah. Di antara bumi dan langit adalah angin, udara, itu semua milik Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kalau Allah nahan oksigen dari kita, lihat di rumah sakit orang habis 1 tabung itu berapa sehari? Minimal kalau dia perlu sehari bisa 50.000. Kalau besar bisa berkali-kali dia pakai. Apalagi saat Covid kemarin. Luar biasa. Anak mempulsikan ibunya, kenapa? Gara-gara warisan. Padahal warisan itu dia nggak pernah cari sama sekali. Warisan itu adalah rezeki yang tidak pernah kita cari. Warisan itu dicari orang tua kita. Berterima kasih, maaf ya, kalau orang tua kita tidak meninggalkan warisan, dia tidak berkewajiban. Tapi Nabi mengatakan kepada sahabat yang ingin mensedekahkan, wakafkan semua hartanya, kata beliau, innaka intadharu auladaka, ya, engkau meninggalkan keluargamu dalam keadaan mapan, lebih bagus dari membayarkan mereka meminta-minta. Orang tua kita kalau masih hidup, lihat anak kelakuannya begitu, bisa jadi dia hibahkan semua ke jalan Allah, bisa wakafkan tanahnya. Rumah sesudah meninggal jadi panti asuhan. Antum mau protes? Tak bisa, itu hak beliau kalau masih hidup. Hibah itu boleh dilakukan, kalau warisan itu sesudah orang meninggal baru dibagikan. Kadang-kadang kita ribut gara-gara warisan. Bukan, maaf, saya pernah salah satu keluarga meminta melakukan yang namanya badal haji beberapa tahun yang lalu, sekitar 7-8 tahun yang lalu. Mereka ngundang saya untuk membantu karena banyak kenalan di Saudi dan lain. Saya datang, coba perhatikan apa yang terjadi. Mereka sisakan dari uang warisan itu 100 juta. Ya, beranggapan satu orang badal haji 50 juta. Beranggapan mereka demikian. Dan setiap orang minimal dapat 700 juta, Pak. Mereka itu banyak anaknya. Akhirnya subhanallah, saya diundang, datang, kata mereka, bagaimana caranya membadalkan haji orang tua? Afwan, badal haji sekarang murah. Berapa? Waktu itu 12 juta satu orang. Sekarang kan lebih tinggi, karena bayar ongkos dan lain sebagainya agak lebih mahal. Tapi yang haji bukan dari sini, karena dari sini ongkosnya lebih mahal. Jadi yang ada di Saudi tinggalnya, dia daftar haji dari dalam Saudi. Yang terjadi apa? Akhirnya mereka bilang, berapa badal hajinya? Saya bilang, satu orang 12 juta, berarti dua orang berapa? Berapa? 24, berarti sisa dari 100 masih banyak. Loh, kata mereka, kok masih banyak, berarti boleh dibagi lagi. Saya bilang, Pak, kepada saudara yang ada, saya sampaikan kepada kalian, karena kebetulan saya ada kegiatan, ini uang kalian sudah hibahkan buat orang tua, sisa dari 100 juta itu kalian sudah bayar 24, sisanya bagikan kepada orang fakir miskin, masjid, mushola, pesantren. Itu lebih berkah. Setiap orang dapat 600-700 juta. Masa kalau dibagi setiap orang dapat cuma 5 juta, 6 juta? Ya Allah, rakusnya manusia. Saya bilang, maaf ya, ini uang panas, terserah kalian. Sudah diniatkan, maaf, seperti orang yang memberi hadiah kemudian minta, mana hadiah saya yang saya kasih kemarin? Halo? Apalagi pilkada sebentar lagi. Halo? Kasih semen ke masjid minta balikin lagi. Oh, aku gak pilih. Parah kalian. Balikin itu. Itu kata Nabi seperti seekor anjing yang makan dan muntah dalam piring itu dan makan muntahnya lagi. Sudah memberi hadiah, balik lagi gitu loh. Akhirnya yang terjadi, saya bilang, terserah kalian. Pada saat mereka anak ngomong gitu, mereka mikir-mikir semua. Anak pertamanya itu yang rakus. Oh, Pak, yang rakus anak pertamanya. Ya Allah. Sampai beliau bilang, ya udah kalau gitu niat kita badalin haji, udah selesai, sisanya bagiin. Kata mereka, ya udah kalau kamu mengambil, ambil aja sendiri. Sisa uang diambil sama beliau. Subhanallah, tidak lama, sekitar 3-4 bulan, anaknya itu pas pulang ke Gontor, pesantren Gontor, kecelakaan di perjalanan, habis 70 juta. Halo? Sudah dibalas konten oleh Allah di dunia, dibayar langsung di dunia. Kata anak-anak yang lain apa? Untung Syekh kami gak nerima. Ya kenapa? Sama orang tua pelit, udah dikasih setiap orang 600-700 juta, ente gak susah payah cari duit dulu, ente duduk enak, terima, tanda tangan, terima duit. Bukan berterima kasih kepada orang tua, tidak melupakan. Banyak orang mengubur orang tuanya, habis itu pulang lupa kepada mereka. Ya biasa, cuma 7 hari, 10 hari, 40 hari, habis itu lupa sama orang. Saya tidak mau kau peringati 7 hari, 10 hari, 14 hari, setahun, gak perlu. Tapi setiap hari tidak lupa kepada orang tua.
Masa setiap 7 hari kita, 40 hari, 100 hari, buat apaan? Orang tua kita setiap hari membersamai kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbawna shighara. Itu setiap sholat. Selepas sholat diajarkan guru-guru kita baca. Kenapa? Berbakti kepada orang tua, berterima kasih kepada orang tua. Allah berfirman, anishkur li wali walidayka ilayyal masir. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak adalah harta berharga bagi kita. Maaf, halo? Ibu-ibu berani menitipkan anaknya sama membantu, sama tetangga, tapi tidak berani menitipkan emasnya sama tetangga. Betul nggak? Betul nggak? Ada perempuan di Palembang, polisi, jalan sama laki-laki, padahal ada suaminya. Anaknya itu dititip sama tetangganya, temannya. Bayangkan, anak yang berharga, ya, yang nanti kalau kau sudah sepuh, kau tidak didik agamanya, kau yang derita, bukan orang lain. Pada saat orang tua kita sudah sepuh, itu yang diperlukan adalah berbakti kepada mereka. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff. Jangan katakan ah kepada mereka. Walaupun melotot matanya, tidak bersuara mulutnya, tidak mengucapkan kalimat dengan lisan, tapi itulah perilaku kita yang buruk kepada orang tua kita. Banyak orang tua yang memikirkan isi perut anak dibanding memikirkan isi keimanan anak. Sudah punya 4 anak, 1 pun gak ada yang hafal Quran, 1 pun di dalam rumah tidak baca Quran. Kenapa? Orang tuanya terlalu sibuk dengan dunia. Halo? Kita ngejar dunia sebanyak-banyaknya. Kapan dunia ngejar kita? Maaf ya, saya lihat di sini, masya Allah, rumahnya bagus-bagus. Bersyukur. Ada yang gak punya rumah sama sekali. Kita masih diberi. Coba lihat orang Gaza, pengungsi dari tempat ke tempat, 10 kali di perjalanan diserang, meninggal. Alhamdulillah kita masih diberi rumah. Apakah rumah yang kita berikan nikmat Allah ini kita gunakan untuk taat atau tidak? Apakah di dalam rumah kita baca Quran atau tidak? Didik agama anak kita atau tidak? Banyak orang tua yang memikirkan apa yang dia tinggalkan buat anaknya, bukan apa yang dia biarkan anaknya itu menjadi sebuah pegangan kuat akidah imannya, agar mereka bisa berjumpa lagi di surganya Allah. Orang tua yang gagal adalah orang tua yang, mohon maaf, orang tua yang bisa besarkan anaknya jadi pintar di dunia, tapi berpisah dengan mereka di akhirat. Ada sang anak mengatakan, anak ayahnya mengatakan, nak, perhatikan langkah-langkahmu. Kata anaknya, kan ayahnya bilang, nak, perhatikan langkah-langkahmu. Kata anaknya, bukan saya ayah, ayah yang harus berhati-hati dengan langkahnya, karena saya mengikuti jejak ayah. Betul? Maka anak kita insya Allah akan mengikuti jejak kita. Apalagi, maaf, orang tuanya, mana beliau? Ini ustaz-ustazah. Ya, kalau anaknya nggak hafal Quran, mohon maaf, berarti orang tua gagal. Masa kita bisa memperbaiki akidah agama kita menjadi orang berhasil, tapi anak cucu kita nggak berhasil? Tidak. Kita harus punya anak yang menjadi jembatan untuk kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak kita semua menjadi anak yang saleh dan salihah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Ananda Muhammad Zaki Miftahul Pasha ini sama Ananda Gibran, ya, Haidar Al-Fatih, mudah-mudahan insyaallah menjadi anak yang saleh, taat beribadah, berbakti kepada orang tua, dan bermanfaat minimal untuk keluarganya, warga sekitarnya, lingkungannya. Mudah-mudahan Allah berkahi mereka dan menjadi ahlul Quran, dan seluruh anak-anak kita menjadi ahlul Quran. Bunda, ayahanda, kalau sampai rumah, sebelum anakmu tidur, pegang dadanya, bacakan Al-Fatihah, dengan niat anak kita menjadi anak yang taat beribadah, jauh dari pergaulan bebas, jauh dari narkoba, jauh dari hal-hal yang tidak ridha Allah. Minimal ibu sudah lakukan, bapak sudah lakukan. Kalau anak kita tergelincir dalam kesesatan, kemurtadan, sudah tidak ada dosa bagi kita lagi. Yang penting kita laksanakan perintah kita sebagai orang tua. Selebihnya dia urusan dia sama Allah. Yang penting kewajiban kita membimbing anak kita. Sampai ada jamaah bertanya, Syekh, sampai kapan saya bisa menasihati anak? Sampai kau meninggal dunia. Walaupun anak kita sudah menikah, sudah punya cucu, tetap kita menasihati, karena anak di mata orang tuanya tetap anak, walaupun dia sudah tua, sudah sepuh. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik.
اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم وارحم الأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات ويا دافع البليات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau kita tidak bertemu di dunia lagi, insyaallah kita jumpa di surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.